Kita semua memiliki mimpi. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih baik. Untuk mereka yang kita cintai. Keluarga kita, teman kita, dan lingkungan tempat kita tinggal. Di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa mimpi dapat menjadi nyata saat setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara itu berawal dari akses yang setara pula atas pendidikan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat meraih impian ini sejak awal dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu menumbuhkan harapan dan mendorong tercapainya cita-cita. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Menciptakan para pemimpin untuk dunia di masa depan. Dan mendukung penelitian baru dan dinamis di bidang riset medis. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan taraf hidup, namun juga bisa mengubah kehidupan itu sendiri. Membuka kesetaraan peluang yang memberi pilihan kepada individu dan komunitasnya. Di Tanoto Foundation, kami percaya akan sebuah masa depan di mana kesetaraan peluang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan pendidikan yang berkualitas akan selalu menjadi fondasi untuk masa depan itu. Selamat sore bagi semua yang sudah bergabung saat ini. Ibu Irna Narolita sepertinya sudah ikut berada di dalam ruangan. Mungkin kamera bisa menyorot ke teman-teman di Pandeglang. Yes. Iya. Selamat sore Ibu, selamat bergabung dengan kami semua. Terima kasih untuk sore. Terima kasih untuk waktunya sore ini Ibu. Ya, mohon izin Bu, kalau sudah siap kami akan mulai acaranya. Baik, Mangga, silakan. Ya. Iya, baik. Oke, kepada yang terhormat Ibu Bupati Pandeglang, Ibu Hajah Irna Narolita, kepada yang terhormat Head of Early Childhood Education and Development Bapak Edi Henry, serta teman-teman media dan segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang turut menyaksikan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesediaannya untuk bergabung di dalam acara penandatanganan nota kesepakatan pelaksanaan program Siapkan Generasi Anak Berprestasi atau SIGAP di Kabupaten Pandeglang. Tanoto Foundation menyadari betapa besarnya peranan pendidikan, layanan gizi dan kesehatan pada usia dini. Maka dukungan terhadap kualitas layanan PAUD dan penyediaan layanan pengasuhan bersama keluarga anak usia 0 sampai 3 tahun sangat diperlukan. Untuk itu Tanoto Foundation merasa sangat terhormat untuk dapat bekerja sama mengadakan program bagi anak usia dini yang berkualitas di bawah program Siapkan Generasi Anak Berprestasi atau SIGAP. Acara sore ini akan kita awali dengan sambutan dari Head of Early Childhood Education and Development, Bapak Edi Henry. Kepada Bapak Edi, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mbak Sita. Yang kami hormati, Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang, Ibu Irna Narolita,
Yang kami hormati juga Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pandeglang, Bapak Dr. Andus Ramadhani MSI. Yang kami hormati Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ibu Hajah Indah Dinartiani. Yang kami hormati Kepala Bapeda yang diwakili oleh Bapak Dr. Andus Bambang Suyanto MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas PMPD, Bapak Dr. Andus Doni Hermawan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Andus Taufik Hidayat MSI. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Rahaja Raden Dewi Setiani. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, terutama ke Ibu Bupati, Ibu Irna Narulita, dan segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang telah menyambut baik ajakan kami untuk bekerja sama dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang, terutama dalam pendidikan, program dan pengembangan anak usia dini. Kami dari Tanoto Foundation sangat berbahagia dan bangga sekali untuk bisa melakukan kerjasama ini. Kita mengetahui bahwa di Indonesia tingkat stunting masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Bapak Presiden sendiri sudah mentargetkan untuk kita mencapai angka stunting di bawah 20% di tahun 2024. Nah, ini tentunya merupakan suatu tantangan yang cukup besar, apalagi dengan adanya dampak dari pandemi ini. Nah, namun kita juga sadar bahwa perkembangan anak itu tidak bisa menunggu, karena setiap hari anak terus berkembang, setiap hari anak tidak mendapatkan nutrisi yang baik atau tidak mendapat stimulasi untuk perkembangan otak mereka, itu adalah suatu kehilangan yang nanti akan berdampak kepada masa depan mereka. Nah, tingkat stunting ini sendiri, kalau tidak ini kami harapkan dengan melalui program kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang ini bisa membantu menurunkan tingkat stunting yang ada di Kabupaten Pandeglang, sehingga memberikan harapan, mimpi kepada anak-anak di Kabupaten Pandeglang untuk bisa tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan usianya, sehingga mereka nantinya siap belajar untuk ke tingkat SD. Nah, tentunya program kerjasama ini juga melibatkan bukan hanya Tanoto Foundation dan pemerintah Kabupaten Pandeglang, tapi juga segala segenap lapisan masyarakat, para penggerak dan pemerhati dan pelaku pendidikan dan pengembangan anak usia dini, termasuk Himpaudi dan DGTKI, sehingga kami juga akan sangat mengharapkan kerjasama yang cukup solid dengan para organisasi dan maupun individu yang mempunyai kepentingan dan mempunyai misi atau keinginan yang sama dengan kami. Di program Sigap atau siapkan generasi anak berprestasi yang akan kami kerjasamakan selama 3 tahun ke depan dengan Kabupaten Pandeglang, ini juga mempunyai 2 fokus utama. Tadi saya sebutkan untuk membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat stunting. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan anak-anak ya supaya mereka bisa mengikuti program anak dini tingkat kelompok bermain PAUD dan tingkat TK, sehingga nantinya mereka siap untuk siap belajar untuk masuk di SD. Nah, ini kami akan bekerja sama juga untuk menyediakan fasilitas layanan anak usia dini di bawah 3 tahun bagi pengasuh dan orang tua di 3 kecamatan. Totalnya ada 9 titik yang akan kami bantu. Demikian juga nanti di PAUD-nya kami akan mendampingi 3 soal PAUD percontohan dan yang kemudian juga yang akan mengadopsi masing-masing 2 PAUD dampingan, sehingga nanti ada 9 PAUD yang akan kita bina. Dan ini tentunya hanya sebagai awal saja, yang sukses kesuksesan dari program ini nantinya bisa digulirkan supaya diadopsi juga oleh kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan bahkan bisa menjadi contoh suatu penerapan program pendidikan pengembangan anak usia dini untuk diadopsi oleh kabupaten kota lainnya di Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati dan segenap jajaran, dan kemudian juga kepada
semua masyarakat yang akan kami ajak untuk bekerja sama dalam program ini. Kami juga mengharapkan dukungannya, dan semoga apa yang kita lakukan 3 tahun ke depan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Amin untuk harapannya, Pak. Selanjutnya, kami akan mengundang Ibu Bupati Pandeglang, Ibu Irna Narulita, untuk juga memberikan kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Head of Early Childhood Education and Development, Bapak Edi Henry. Terima kasih atas dukungan programnya. Dan juga Ibu Indiana, Bapak Ibu sekalian yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, kami ucapkan terima kasih. Dan di ruangan ini pun lengkap, ada Asda Pemerintahan dan Kesra, ada Asda Administrasi Keuangan, ada Asda Ekonomi Pembangunan, dan juga para kepala dinas juga hadir di sini, Kadisdik, ya Pak Taufik, Kepala Dinas Komsantik, ada Pak Girgi, lalu juga ada dari Bapeda, dari Sekdis DPMPD, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, para kepala bagian, ada Kabak Hukum, Kabak Umum, dan Kabak Pemerintahan. Ya Bapak, Ibu sekalian, hari ini saya selaku Bupati Pandeglang menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan atau Kepala Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini, Pak Edi Henry, di mana kami dipercaya Kabupaten Pandeglang ini sebagai lokus untuk kerjasama, ya, nota kesepahaman dan langsung dengan perjanjian kerjasama. Sangat-sangat kami apresiasi sekali, satu kehormatan di mana kami tadi Bapak sampaikan, di mana jumlah stunting kami memang cukup tinggi, ada di atas 22%. Jadi ini satu solusi bagi kami, di mana Tanoto memilih kami yang berdekatan notabene dengan Jakarta 111 km, dan kami baru saja kabupaten tertinggal yang baru terentaskan di akhir 2019, sehingga kami sangat-sangat terbantu dengan program ini. Semoga sangat bermanfaat untuk para guru-guru, meningkatkan kapasitas kompetensi para guru PAUD, di mana pengelolaan kelembagaannya selama ini yang memang harus terus didorong oleh semua pihak, baik pemerintah pusat maupun sampai kabupaten, dan ditambah lagi ada stakeholder seperti Tanoto Foundation yang hampir sudah berusia 35 tahun. Jadi ini cukup satu sepak terjang yang sangat konsisten dan punya komitmen besar untuk memajukan Kabupaten Pandeglang dan Indonesia tentunya, di mana anak usia dini ini ataupun generasi emas yang memang harus mendapat sentuhan dari pemerintah dan dari swasta, dari yayasan, sangat-sangat membantu sekali untuk masa depan Indonesia agar bisa sederajat, negara bermartabat, kompetitif untuk membangun Indonesia sejajar dengan dunia-dunia atau negeri di belahan dunia ini yang kemajuannya tidak hanya smartnya tetapi juga kepada psikologinya, ya iman Islamnya, karakteristiknya, dan ini diperlukan dari para pendidik-pendidik yang akan dicetak oleh Yayasan Tanoto Foundation bersama kami, agar para guru-guru mendapatkan pelatihan, mendapatkan sentuhan tadi bagaimana manajemen pengelolaan kelembagaan PAUD ini, dan praktek-praktek lainnya yang saya dengar banyak sekali program-program dari Tanoto yang sangat-sangat besar manfaatnya untuk masyarakat kami, anak-anak didik kami. Ditambah lagi ada bantuan fisik, saya dengar ini yang sangat-sangat menunjang sekali, komprehensif, mulai dari pelatihan, ya alat-alat permainan edukatif, ditambah juga ada satu PAUD yang terpilih nanti akan direhab, begitu juga ada posyandu, sehingga betul-betul pemberdayaan masyarakatnya akan bergerak, hidup, dan kita berharap di tahun 2022 selesai kerjasama ini bisa sustain, ya, berkelanjutan, agar bagaimana Yayasan Foundation Tanoto Foundation ini bisa menunjukkan kontribusinya, di mana agen perubahan salah satunya Tanoto ini mencetak generasi yang soleh, yang smart, yang berkarakter. Harapan kami agar para peserta didik, ya, yang sudah mendidik anak-anak kami ini bisa melihat nanti generasi kita tadi menyiapkan generasi anak yang berprestasi ini ikut di kancah tingkat internasional, bahkan juga di tempat-tempat lainnya untuk punya karya-karya hebat,
berawal dari didikan 0 sampai 3 tahun, yaitu pengasuhan bina keluarga balita, alhamdulillah, ditambah lagi pendidikan usia dini dari 3 tahun sampai 6 tahun, di mana itu usia yang sangat resistensinya tinggi, dan kita mendapatkan support full dari Tanoto Foundation. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan pada Yayasan Tanoto ini untuk memberikan yang terbaik bagi negeri yang sedang dalam kondisi prihatin di tengah pandemi global ini. Kita tidak boleh menyerah dan terus berbaik sangka kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa masih ada Tanoto Foundation yang peduli kepada rakyat masyarakat Pandeglang. Aplaus dari kami untuk Tanoto Foundation, dan semoga menjadi role model 9 tahun ini di 9 desa di 3 kecamatan, agar bisa juga memberikan keteladanan, di mana kelembagaan ini harus bisa berjalan dengan baik, di mana generasi emas harus bisa memberikan kontribusinya agar Indonesia semakin kuat, Banten dan Pandeglang tentunya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Semoga kerjasama ini bisa menjadi satu hal yang bisa terus berlangsung di waktu yang akan datang ya Bu. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, mungkin saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk rekan-rekan yang bergabung menyaksikan acara ini melalui YouTube, apabila memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan menyebutkan pertanyaan itu kira-kira akan ditujukan kepada siapa. Tim kami akan mengumpulkan dan nanti di akhir acara kami akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaan itu. Tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin akan melanjutkan acara dengan Pak Edi yang mungkin bisa membantu menjelaskan pokok-pokok kerjasama yang akan dilakukan dengan Pandeglang. Pak, tadi Bu Irna sudah sempat menjelaskan sekilas, mungkin Pak Edi bisa menjelaskan secara lebih detail apa saja yang akan dilakukan nanti di Pandeglang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Tita. Dari program Sigap ini yang akan dilangsungkan selama 3 tahun di Kabupaten Pandeglang, kami akan mempunyai 2 program utama. Yang pertama adalah yang Sigap untuk layanan 0 sampai 3 tahun, dan yang kedua adalah Sigap untuk layanan 3 sampai 6 tahun. Nah, untuk yang Sigap 0 sampai 3 tahun ini, kami akan objektifnya adalah untuk membantu para orang tua dan pengasuh untuk meningkatkan kemampuan atau skill daripada parenting mereka, sehingga mereka bisa lebih confident, lebih mempunyai kepercayaan diri dan mengetahui bagaimana sih untuk melatih anak-anak yang usia dini untuk bisa menstimulasi perkembangan otak mereka. Nah, jadi yang kita akan lakukan adalah di 3 kecamatan kita akan memilih tempat-tempat yang mungkin sudah bisa diperbaiki atau dibangun dengan sehingga menjadi aman bagi anak-anak untuk bermain dan aman bagi orang tua untuk belajar cara meningkatkan stimulasi anak untuk perkembangan otak mereka melalui permainan-permainan. Nah, jadi nanti kalau misalnya salah satu dari kecamatan atau tempat ini merupakan tempat pos posyandu, ini kita bisa nanti lengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan, termasuk nanti mungkinnya jaringan internet dan sebagainya. Nah, ini akan memberikan bantuan kepada, kita akan melatih para kader-kader yang nanti kita pilih bersama, sehingga mereka juga, kader-kader ini juga meningkat kapasitas mereka, baik itu dari segi kemampuan mereka untuk melakukan konsultasi di bidang nutrisi, kesehatan, kebersihan, dan terutama sekali bagaimana menstimulasi perkembangan otak anak. Nah, kemudian yang untuk pos posyandu ini juga nantinya bisa dipakai tentunya oleh para ibu hamil atau pasangan yang ingin memiliki anak atau calon suami istri dan bahkan remaja putri untuk mendapatkan bantuan mengenai informasi mengenai nutrisi, menjaga kesehatan, dan sehingga nantinya anak-anak yang lahir itu tidak stunted. Nah, kita tahu yang mencegah itu jauh lebih bagus daripada melakukan perbaikan. Nah, jadi kita akan fokus juga bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah sehingga mencegah supaya tidak ada bayi yang lahir stunted di Kabupaten Pandeglang. Nah, kemudian yang 36 ya, kami akan fokuskan ke pelayanan pendidikan anak usia dini, khususnya untuk anak-anak usia 3 sampai 6 tahun.
yang kira-kira usianya yang sudah masuk atau akan masuk kelompok bermain, dan juga untuk tingkat TK. Nah, yang bantuan yang kita berikan ini juga berbentuk kepada peningkatan kualitas dan juga membantu para PAUD-PAUD ini untuk yang nomor satu yang mendapatkan akreditasi bila belum ada, atau meningkatkan tingkat akreditasinya, dan juga bagaimana mengelola, tadi ya Ibu Bupati sudah juga menjelaskannya, bagaimana mengelola lembaga PAUD itu sehingga nantinya bisa self-sustain, ya, bisa terus secara mandiri bisa mengelola PAUD-nya. Dan juga kita akan membantu juga untuk meningkatkan kualitas kapasitas guru-gurunya dengan pendidikan tingkat lanjutan, tingkat berlanjut, untuk memastikan juga mereka sudah mempunyai skills yang dibutuhkan untuk mendidik anak di zaman sekarang. Jadi tentunya di Pandeglang ini kita tidak akan melakukan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi. Ya, ini saatnya kita bisa, apalagi dengan situasi sekarang ini, kita bisa menggunakan teknologi informasi, teknologi digital, dan sebagainya, untuk bisa membantu anak-anak untuk bisa belajar, sehingga mereka nantinya juga sudah awam atau fasih menggunakan gadget teknologi dengan baik dan benar. Nah, jadi dalam 3 tahun ini kita akan susun programnya secara bersama. Kita akan latih para tenaga kependidikan dan juga fasilitator atau kader posyandu, sehingga semuanya ini menjadi satu kesatuan yang bisa, sekali lagi poin Ya. Baik, terima kasih Pak Edi untuk penyebutan pokok-pokok kerjasamanya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan secara teknis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan lanjutkan ke acara utama hari ini, yaitu penandatanganan nota kesepakatan antara Tanoto Foundation dan Kabupaten Pandeglang yang akan ditandatangani oleh Pak Edi Henry sebagai perwakilan dari Tanoto Foundation dan Ibu Bupati Hajah Irna Narulita sebagai perwakilan Kabupaten Pandeglang. Mari kita saling bertukar map terlebih dahulu. Iya, tanda tangan dulu, maaf. Silakan ditandatangani. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Mohon menunggu, sepertinya, mohon maaf Ibu, sepertinya Pak Edi masih standby. Oh, sudah bisa Pak? Sudah, maaf sekali Ibu, baik. Ada sedikit gangguan teknis di sini. Sudah ditandatangan ya? Sudah selesai. Iya, Ibu Irna sudah tanda tangan Pak. Mungkin Pak Edi sudah bisa tanda tangan? Iya. Mohon ditunggu sebentar Ibu. Iya. Sini Mama enggak aja. Dikasihnya pisang. Iya, baik Pak Edi. Silakan. Baik, tolong ditunjukkan ke kamera. Iya. Iya. Thank you Ibu. Terima kasih Pak Edi.
Baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Setelah ini kita akan melanjutkan acara dengan foto session, tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan dulu kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini melalui YouTube. Apabila ada pertanyaan, kami masih menunggu pertanyaan dari semuanya. Tim kami akan mengumpulkan, nanti akan segera kami jawab setelah sesi foto bersama setelah ini. Ya, setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Pak Edi dan Ibu Irna mungkin bisa mengangkat tanda yang sudah kami persiapkan. Kemudian dipersilakan mohon untuk berdiri karena akan segera kami foto bersama. Iya, tunggu sebentar. Oke, Pak. Iya. Sudah Ibu. Terima kasih, sudah cukup. Biasa kita selfie ya. Ada selfie. Baik. Setelah ini kami iya betul Bu. Setelah ini kami akan menjawab pertanyaan dari yang sudah bergabung. Ini ada pertanyaan dari Pak Widodo. Beliau menanyakan program kerjasama ini untuk berapa lama dan di mana saja. Kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri akan dilaksanakan di lokasi mana saja. Mungkin untuk Pak Edi dulu untuk menjawab Pak. Nah, dipersilakan. Ini baik. Jadi program kerja, terima kasih Mbak Sita. Program kerjasamanya akan berlangsung selama 3 tahun. Kecamatannya di lokasi titiknya dan termasuk pedesaan nantinya itu juga akan kami pilih bersama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang akan kita susun bersama dan itu menjadi dasar pemilihan kecamatan maupun desa ataupun pautnya nantinya. Iya, baik. Ibu Irna mungkin mau menambahkan Bu, harapannya nanti seperti apa ketika sudah akan dilaksanakan programnya? Ya, pertama kami sangat-sangat bersyukur sekali di mana Tanoto Foundation walaupun baru 1 bulan masuk ke Pandeglang dan kita sudah mulai buat kesepakatan untuk bisa bekerja sama ke depannya. Tentunya tadi ya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita, lalu juga kelembagaan PAUD yang selama ini memang kita belum dorong agar lebih komprehensif, datang Tanoto bersama dengan kami, mengawal, mendampingi kami, dan juga nanti hasilnya adalah mencetak kader-kader generasi yang hebat, yang cerdas, yang berkarakter tentunya berangkat dari generasi emas ini. Jadi betul-betul manajemennya lebih diperbaiki yang selama ini ada bolong-bolongnya karena hampir ada 900 PAUD ya, baik negeri maupun swasta, dan 9 percontohan ini ada di 3 kecamatan Koroncong, Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Saketi ini bisa menjadi role model tadi untuk juga bisa membawa positif, aura positifnya kepada lembaga-lembaga PAUD yang memang belum kelembagaannya lebih baik lagi ke depannya untuk lebih signifikan lagi, komprehensif lagi dengan hadirnya nanti duta-duta dari 9 PAUD binaan Tanoto yang juga akan kami bisa karyakan untuk bisa mendampingi para PAUD-PAUD yang memang belum semuanya tersentuh terkait kelembagaan yang lebih baik lagi ke depan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Entin Hartini. Ini mungkin untuk Pak Edi ya sepertinya karena ditanyakan kapan untuk SD-nya, kami menunggu Pak katanya. Nah, oke, baik. Nah, ini baik. Nah, ini SD kebetulan ada rekan saya nih yang Ibu Ari Widowati yang menjadi direktur untuk program untuk pengembangan kualitas SD dan SMP. Karena mungkin dalam kesempatan lain nantinya kita bisa ajak dari ajak timnya Ibu Ari untuk berkunjung ke Pandeglang dan bertemu dengan teman-teman di Kabupaten Pandeglang. Baik, mudah-mudahan bisa terwujud juga ya Pak untuk SD-nya nanti. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ardi Armandanu, apa saja target yang ingin dicapai selama 3 tahun program kerjasama ini? Mungkin dari Ibu Irna dulu ya Bu.
Ya, kira-kira ada target apa nih Bu dalam 3 tahun program ini? Terima kasih Pak Ardi. Jadi kami sangat bersyukur sekali di mana dengan program dari Tanoto ini bisa membantu tadi pengurangan angka stunting. Angka stunting di Pandeglang memang cukup tinggi, tetapi kami ada daya dorong dari semua pihak, dari kementerian, ya, dari pemerintah provinsi dan semuanya. Dan hari ini Tanoto datang untuk bisa memperkecil, bahkan menolkan persentase daripada angka stunting di Pandeglang ini berangkat dari program-program Tanoto yang memang sangat luar biasa kontribusinya kepada kami. Jadi harapan kami tadi agar Pandeglang ini ke depannya adalah generasi muda yang akan menjadi agen perubahan ke depan ini, siap kompetitif di kancah nasional maupun internasional. Berangkat dari keluarga bina balita ya 0 sampai 3 tahun, apalagi 3 sampai 6 tahun. Itulah bentuk daripada karakter bangsa akan tumbuh. Nah, di sini harapan kami agar Pandeglang yang notabene ada di Banten Selatan yang terjadi disparitas antara Banten Utara yang sudah maju lebih dulu, kami optimis sekali dengan dukungan Tanoto Foundation ini kita bisa bergerak maju sederajat dengan kabupaten kota yang sudah maju lebih dulu dengan lahirnya generasi yang siap dan banyak prestasi. Demikian Pak Edi, kapan kami tunggu bisa ke Pandeglang? Ya, ditunggu ya. Ya Pak, semoga bisa segera ke sana ya Pak ya. Nah mungkin ini ada kaitannya sedikit dengan pertanyaan berikutnya yang pasti ini juga jadi pertanyaan dari kita semua, dari banyak kita semua yang menyaksikan. Dari Pak Aditya Maruli menanyakan untuk Pak Edi, kira-kira penyesuaian apa saja dalam program ini yang akan dilakukan pada masa pandemi atau new normal ini? Mungkin nanti ada strategi sendiri-sendiri ya Pak dari Tanoto Foundation seperti apa, dari Ibu seperti apa. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan terlebih dahulu apa nih Pak strateginya kira-kira dalam masa new normal ini? Ya, wah ini pertanyaan bagus sekali Pak. Terima kasih Pak Maruli atas pertanyaannya. Nah ini kalau sebagai contoh, kalau untuk penerapan atau penyesuaian kepada kondisi normal ini, kalau misalnya selama pandemi ini layanan dasar kesehatan itu sendiri sudah mungkin banyak terhambat, bahkan kemungkinan di daerah-daerah tertentu yang zona merah dan kuning, layanan posyandu diberhentikan sementara. Dan jadi yang kita ingin lihat di sini bagaimana cara kita bisa terus melakukan atau memberdayakan para orang tua atau pengasuh untuk tetap bisa secara kreatif bisa mengajar anak-anak di rumah untuk bisa bermain dan belajar sambil bermain. Nah ini nanti ada yang salah satu program atau jenis aktivitas yang ingin kami terapkan adalah ada satu program yang in a box ya, dalam satu kotak yang bisa diserahkan oleh kepada para orang tua setiap minggunya, dan sehingga aktivitas untuk bermain bersama dan melatih anak itu bisa dilakukan setiap hari selama 1 minggu. Nah ini tentunya cara untuk penyampaian dan pembersihan kotak itu sendiri juga harus ataupun pelayanannya harus sesuai dengan anjuran atau dari Kementerian Kesehatan mengenai protokol kesehatan dan keselamatan. Jadi tetap harus kami akan sangat comply terhadap aturan atau anjuran tersebut. Nah kalau untuk PAUD-nya juga sama. Jadi PAUD kemarin kita dengar dari Bapak Menteri bahwa PAUD itu merupakan nanti yang terakhir baru akan diadakan ya. Tapi anak-anak, selagi anak-anak itu tidak bisa diminta berhenti sampai bulan Oktober untuk baru bisa otaknya bisa berkembang ya, karena mereka tetap terus ingin belajar. Dan tentunya dengan adanya bantuan yang kita akan secara kreatif dan inovatif untuk kita bisa, atau layanan yang kita bisa berikan, sehingga pembelajaran itu, perkembangan otak itu tidak akan berhenti. Ya, jadi sekali banyak akan ada penyesuaian dan akan banyak juga bergantung kepada teknologi informasi dan teknologi digital yang ada. Tapi tetap poinnya adalah kita memastikan bahwa tumbuh kembang anak itu tetap harus sesuai dengan perkembangan usianya. Iya. Penjelasannya. Mungkin kalau dari Ibu Irna mau menambahkan Ibu, bagaimana strategi dari pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri untuk menangani tantangan ini? Ya, pertama tadi dengan adanya dukungan dari Tanoto Foundation tentu ada peningkatan kualitas layanan dari PAUD dan juga peningkatan kualitas layanan dari posyandu tentunya. Ini yang bisa mendorong ke arah ke depannya agar
di tengah pandemi ini tadi satu, angka stunting menurun, bahkan 0%. Kedua juga bagaimana terpapar ibu-ibu yang memiliki ya, calon anak gitu yang hamil dan lain sebagainya. Ada edukasi lahir di sana. Posyandu juga menjadi tempat majelis ilmu buat mereka agar tahu bagaimana kesiapan mereka menjadi calon seorang ibu, kebutuhan yang harus dicukupi, nutrisi dan lain sebagainya agar tidak kekurangan atau malnutrisi. Ini yang menjadi bahan kita untuk bisa bekerja sama dengan Tanoto. Kedua juga era pandemi ini juga memang anak-anak kita belajar melalui media daring gitu ya, media online. Hampir 75% sinyal sudah baik di Pandeglang. Memang ada 25% yang terhambat karena kondisi geografis di Pandeglang, tetapi itu tidak membuat kami menyerah untuk terus melakukan pendekatan dengan adanya pendekatan dorongan dukungan pelayanan, pengasuhan, pendampingan dari Tanoto kepada putra-putra terbaik kami, kader-kader kami, para guru-guru kami juga itu menambah semangat mereka untuk terus melakukan apa ya, pendampingan, pendidikan dengan cara media daring, online, dengan WhatsApp grup ibu-ibunya, agar mereka punya tanggung jawab, belajar bagaimana hidup di dunianya, di usianya, belajar bagaimana etika, bersimpati, hormat menghormati, itu yang nilai-nilai ideologi lah yang diajari agar mereka bisa menjadi pemimpin yang tangguh, yang loyal, yang arif dan bijaksana, itu ditumbuhkan dari masa-masa generasi emas. Semoga dengan pendidikan 0 sampai 6 tahun ini mereka akan terdidik, terbiasa di tengah pandemi, menjaga kesehatan dirinya. Lalu juga menjaga jarak ya, walaupun mereka masih 0 sampai 6 tahun, tapi mereka sudah tahu masker ini buat apa gitu ya. Lalu bicara melalui tidak tatap muka, virtual meeting begitu sudah mereka pahami. Mereka sudah masuk di tatanan normal baru. Ini adalah suatu sejarah bagi putra kita sekarang, anak kita sekarang yang memang belum pernah terjadi. Jadi kami rasa apapun bentuknya kita harus siap, apapun cobaan sebesar apapun, pasti Tuhan menyatakan bahwa kita tidak mampu melewati cobaan ini. Jadi kami tetap konsisten dan juga persiapan untuk masa belajar. Kita tidak tahu pemerintah pusat akan menyiapkan kapan, mulai belajar, kegiatan belajar mengajar, dimulai tatap muka, tapi kami sudah persiapkan tadi infrastruktur, tempat cuci tangan, ya, lalu kelas yang hanya diisi 40% anak atau 50% dan lain sebagainya, tetap jaga lingkungan, ya, menjaga jarak, imunitas happy, berbaik sangka, yang positive thinking, anak-anak kami dilatih dari usia 0 sampai 6 tahun, sehingga menjadi kebiasaan atau habit sampai dengan mereka dewasa menjadi pemimpin pengganti kita. Demikian. Baik, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjaga spirit untuk tetap positif di saat-saat seperti ini. Baik, sebelum kita tutup acaranya, sepertinya ada satu permintaan lagi ini, Ibu, dari teman media untuk sekali lagi berfoto rupanya dengan memegang giant check yang tadi kami persiapkan. Mungkin Pak Edi dan Ibu bisa sekali lagi berdiri untuk berfoto. Foto berkali-kali siap. Pak Sekda mana Sekda? Sekda saya datang nih, lengkap nih Pak Edi. Pas banget ya, emang momentumnya emang dia cari. Jadi dia enggak yang punya ruangan ini. Sudah? Sudah oke? Yes. Sudah? Cukup? 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 Sudah ya? Oke. Baik. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih, Ibu.
Mungkin demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kerjasama ini akan membuka semakin banyak pintu-pintu kolaborasi lainnya di masa yang akan datang ya Bu, antara Kabupaten Pandeglang dengan Tanoto Foundation, dan juga mungkin semoga bisa segera dilakukan di daerah-daerah lainnya sesuai dengan harapan teman-teman semua yang menyaksikan di sini hari ini. Terima kasih banyak bagi Bapak Edi Henry dan juga Ibu Irna untuk waktunya sore ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah bergabung, segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang yang juga sudah turut menyaksikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat sore semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.